Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Hari ini saya ditemani oleh salah seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Mbah Harto. Selamat pagi Mbah Harto. Selamat pagi Mas Yuswa. Kabar Mbah Harto bagaimana hari ini? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Hari ini tanggal 15 Januari kita ingin mendengarkan tentang siapa Mbah? Tentang Arnoldus Jansen. Wih, keren sekali. Arnoldus Jansen. Wah, luar biasa. Wah, ini bagaimana kisahnya? Dari namanya aja saya penasaran sekali ini Mbah. Pasti menarik ini kisahnya Mbah. Kita kan di Bali. Ya. Di Bali itu daerahnya SVD. Oh, ya. SVD. Maka dari itu kita harus hafal tuh tentang romo-romo SVD. Karena SVD didirikan oleh Arnoldus Jansen. Wah, Coba ya, sebutkan ya. 3 romo yang SVD. Wah, kalau ini harusnya saya ingat dong ya. Yang tentunya yang kita kenal ya, pasti yang sudah lama meninggalkan kita. Yang pertama pasti Romo Sadek. Romo Sadek. Yang kedua pasti kita kenal baik Romo Subagel. Romo Subagel almarhum. Romo Subagel, dan terakhir, nah ini masih akrab pasti di telinga kita, Romo Paskalis. Ya. Romo Paskalis. Paskalis ya, jadinya pinter. Jadi kenal ya dengan romo-romo. Arnold Jansen itu lahir di Goch. Itu daerah perbatasan antara Jerman dan Belanda. Jadi dia pasti bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Jerman. Ya, baik. Betul. Nah, ayahnya itu namanya Gerard. Kemudian ibunya namanya Katarina. Baik. Lalu dia cita-citanya menjadi imam. Wih, baik. Nah, seperti adik-adiknya. Adiknya William itu juga imam, nanti jadinya ya. Imam dari Fransiskan. Baik. Lalu Yohanes namanya, itu nanti bergabung dengan SVD. Nah, tapi ini kemudian ya. Baik. Oleh karena itu Arnold sekolah di seminari. Baik. Nah, seminari. Tapi Mas Yosua harus tahu, sekolah di seminari itu belum tentu ingin jadi romo. Mungkin supaya bisa bahasa Latin. Mungkin supaya bisa jadi guru. Nah, demikian juga Arnold Jansen itu dia belajar di seminari sebetulnya hanya untuk supaya dia bisa menguasai bahasa-bahasa. Lalu buktinya apa? Buktinya dia ke Bonn. Di Bonn dia sekolah di disebut fakultas docendi. Wah, apa itu? Dosen artinya pengajar. Baik. Nah, dosen ini para pengajarnya. Nah, maka ada pepatah yang mengatakan kata-kata mengajarkan, contoh meyakinkan. Gitu. Itu pakai dosen juga. Verba dosen, exempla trahun. Exempla itu example, contoh ya. Nah, kemudian betul dia menjadi guru, guru ilmu pasti dan ilmu alam. Nah, itu menjadi guru ilmu, tapi ternyata suara hatinya mengatakan saya tidak puas nih kalau jadi guru itu cuma ya, dalam tanda petik cuma jadi guru. Lebih baik saya jadi imam. Lalu dia belajar teologi. Teologi di Münster, namanya di Münster. Nah, lalu pada tahun 1861, ya, dia kan lahirnya 1837, ya. Nah, ini 1861 dia ditahbiskan, menjadi pastor. Kemudian misa pertama dia memberkati ayahnya. Ayahnya diberkati ya. Dengan senang hati ayahnya terharu ya sampai dia menitikkan air mata. Gitu. Ya, kemudian
tugas pertama di mana ya? Tugasnya karena dia ditabiskan di Münster, maka dia di Keuskupan Münster. Ya. Sambil jadi pastor, tetap jiwa gurunya juga masih. Dia mengajar ilmu pengetahuan dan juga ilmu pasti. Nah, ilmu pasti ya. Ternyata dia memang pinter, memang cerdas. Dinilai oleh uskup, ini orang ini kok pinter nih. Lebih baik saya angkat menjadi direktur kerasulan. Wow. Kerasulan doa. Nah, di sana itu waktu itu kerasulan doa itu ya mungkin seperti Vikjen mungkin ya. Sangat terhormat itu. Vikjen. Nah, berikutnya setelah dia memberitakan kabar gembira itu, ternyata dia itu menghadapi banyak denominasi. Denominasi itu aliran-aliran gereja Kristen, Protestan. Contohnya, kalau di sini ada GPIB, ada Kemah Injil, ada HKBP. Kemudian ada Immanuel dan sebagainya. Nah, itu namanya denominasi. Terus dia berpikir sebaiknya saya juga mengabarkan kepada mereka, bukan untuk mengkatolikan, tapi juga memberitakan apa itu Kristus sama-sama. Istilahnya sekarang Katolik dengan Protestan itu sama-sama iman, tapi lain amin. Ya, bisa. Jadi aminnya lain ya. Beda. Kemudian dia sadar tadi bahwa dia perlu memberitakan kepada mereka. Nah, kalau di Indonesia buktinya apa? Bahwa sudah rukun itu dapat dilihat dari surat itu apa? Pesan Natal. Nah, dan apa? Pesan Natal dan satunya tema Natal. Itu kan dibicarakan antara KWI dengan PGI. Ya. Nah itu. Jadi seperti juga halnya pada waktu itu. Tetap dia, jadi Katolik tetap menghargai Protestan. Tadi Protestan menghargai Katolik. Nah, kemudian supaya tidak hanya mengajar, maka dia menerbitkan majalah. Wow. Keren. Kalau di katedral kan ada nunsia. Nah, kalau di sana ada utusan hati kudus. Namanya utusan hati kudus. Nah, banyak yang baca, menjadi imannya kan bertambah. Nah, tapi ya namanya sejarah ya. Ada penguasa waktu itu yang namanya Otto von Bismarck. Otto von Bismarck itu orang Jerman yang tidak suka pada Katolik. Oleh karena itu dia menangkap para pastor, dibuang, diusir. Ada uskup juga yang dipenjarakan. Nah itu Bismarck. Jadi berarti Bismarck itu tidak Katolik ya. Tidak Katolik. Ternyata peristiwa itu merupakan blessing in disguise, hikmah. Apa hikmahnya? Mereka yang diusir itu sudah diberitahu, kamu kan diusir keluar dari sini. Justru itu kamu harus menjadi misionaris di tempat-tempat lain. Gitu. Tempat lain. Kemudian ternyata perlu ini ada suatu wadah ya, organisasi yang bisa menampung bisa mengkonsolidasi para pastor itu. Lalu dia mendirikan kongregasi SVD. Masih ingat artinya? Society atau Societas Verbi Divini. Tadi kan ada kata verba. Sabda. Jadi komunitas sabda Allah. Divini ya. Verbi Divini, SVD. Nah, kemudian itu terjadi pada tahun 1875. Jadi dia mendirikan itu 3 tahun kemudian 1878 disahkan oleh Sri Paus.
pausnya waktu itu Paus Leo ke-13 yang terkenal. Ya, yang terkenal dengan apa ekonominya itu. Oh, iya, baik. Rerum Novarum ya kalau nggak salah itu Rerum Novarum itu yang dipakai di perguruan tinggi jurusan ekonomi. Ya. Ya, baik. Saya pernah belajar bagian ekonomi tapi apa? Karena saya tidak bisa matematika, Iya, iya. ya saya lebih baik berhenti aja, berhenti. Okay. Lalu tempat yang lain, apa jurusan lain saya ya. Iya, sampai sekarang namanya matematika, aduh saya nggak bisa. Ya. Kemudian orang-orang yang menjadi SVD tadi ya, itu dikirimkan ke daerah-daerah. Salah satu diantaranya adalah ini Joseph Freemadenet. Dikirimkan di Tiongkok. Nah, mungkin nanti lain kali kita akan membicarakan tentang Joseph Freemadenet. Itu tadi. Lalu Leo ke-13 itu melihat perkembangan yang luar biasa. Kemudian dia memberi suatu daerah misi. Ya, pernah ketika saya sekolah dulu itu dikatakan gereja Katolik itu hebat, kayaknya dunia itu miliknya. Buktinya bisa memberikan daerah kamu di sana, kamu di sana, kamu di sana. Memangnya punyanya mbahmu. Ya. Tapi ternyata bisanya baik. Buktinya apa? Indonesia, Asia Tenggara dan Afrika itu diberikan kepada SVD. Maka dari itu di Flores. Nah itu yang paling banyak di Flores itu. Lalu ada Seminari Ledalro itu ya, yang terkenal itu. SVD itu semua SVD. Di Jawa juga ada ya, di Jawa juga ada. Lalu masih lagi. Belum puas, lalu membuat lagi apa? Percetakan. Nah, yang di Flores itu namanya percetakan Arnoldus. Iya betul. Ya terkenal kan? Terkenal ya. Tapi dia meniru yang di luar negeri. Ya. Dia membuat apa itu majalah Stadtgother. Stad itu bukan negara tapi kota maksudnya. Kota. Gother para dewa. Kota para dewa. Juga ada Katolike Mission ya. Jadi misi Katolik ya. Dulu kan ada itu di Indonesia itu sebelum misi Katolik itu dipegang oleh Sending. Sending itu Protestan itu ya. Itu sampai sekarang jumlah Protestan di Indonesia itu masih lebih banyak daripada Katolik ya. Mungkin separuhnya Katolik ya. Nah, yang hebat lagi ini Uskup Konburi ya. Itu mengusulkan, Arnold, kamu kan bisa membuat kongregasi untuk laki-laki, itu SVD. Silakan, yang perempuan bagaimana? Betul. Baik. Kalau begitu kami akan buat juga mendirikan kongregasi untuk para suster. Yang mungkin Mas Yosua tahu suster-susternya Arnold dulunya apa? Kalau tidak salah ya Mbak ya. SSPS. SSPS ya. SSPS. S yang pertama itu namanya Servarum, artinya melayani. SP itu Spiritus. Terus yang kedua Sancti atau Sancto. Ya. Jadi itu SSPS. Ya. Itu didirikan tahun 1889 ya, kira-kira itu. Ya. 1889. Mendirikannya sama dengan waktu mendirikan apa SVD. Ya, yaitu di Steyl. Di Steyl. Yang menjadi pengikutnya itu banyak sekali. Sampai sekarang ini
Sekarang ya, kalau sekarang itu ada kira-kira 6.000. Wow. 6.000 imam Ya. SVD. Wah, luar biasa. Lalu yang SSPS itu kira-kira 3.800-an. Wih, banyak sekali ya. Hampir 400. Baik. 4.000 ya. Ya. Itu mereka bekerja di 63 negara. Jadi bukan hanya di Flores saja, Iya. tapi di 63 negara itu SVD. Baik, baik. SVD itu. Nah, sampai di situ dulu ceritanya mengenai Arnoldus Jansen. Ya. Baik, luar biasa sekali ya. Kita sudah mendengarkan kisah yang sangat detail tentang seorang Arnoldus Jansen, dan tadi kalau kita dengarkan baik-baik, ternyata Arnoldus Jansen ini nggak cuma mendirikan satu kongregasi untuk laki-laki, tapi juga untuk suster, untuk biarawati juga didirikan ya Mbak ya. Luar biasa sekali. Jadi memang warisannya luar biasa. Bahkan kalau kita simak yang terakhir, banyak sekali ya jumlah imamnya, lalu juga susternya. Itu luar biasa sekali. Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Jadi memang Santo Arnoldus Jansen ini pada akhirnya dihormati oleh gereja karena jasa-jasa yang luar biasa. Dan nanti juga dalam waktu dekat kita akan mendengarkan selain Arnoldus Jansen, pasti juga kita akan mendengarkan kisah dari Santo Yosef Fernandez, tapi itu ditunggu di kesempatan selanjutnya. Nah, baik, terima kasih banyak Mbah Harto sudah membagikan kisah yang sangat detail dan luar biasa tentang Arnoldus Jansen yang kita kenal sebagai imam dan juga pendiri kongregasi yang sampai detik ini berkarya di banyak negara, bahkan di belahan benua yang luar biasa luasnya. Dan semoga kisah dari Santo Arnoldus Jansen ini menginspirasi kita semua. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Arnoldus Jansen, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.